Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin minta tolong sound saya. Rasanya jauh gitu ya. Oke. Pagi hari ini Pastor Sam sedang khotbah di GMS Nusa 2 ya 12. Nanti 34 akan standby di Denpasar ya. Pagi hari ini 12 saya yang isi khotbah di GMS Denpasar ya. Kita lihat hari ini, sepanjang hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa saja. Ibadah pagi saya bicara tentang mengalah bukan berarti kalah. Lalu ibadah kedua karakter seorang pemimpin. Ibadah ketiga kualitas seorang pemimpin. Dan yang keempat panggilan seorang pemimpin. Nah, Gereja Mawar Syaron di bulan yang Juli ini bicara tentang kepemimpinan Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita sama-sama belajar Alkitab tentang apa yang dikatakan tentang kepemimpinan. Buka sama-sama saya di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kejadian pertama ayat 13, Kejadian 13 ayat pertama sampai 18, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya, jadi Abram itu dapat dapat janji Tuhan untuk dia suruh pergi dari tempat dia berada, dari seluruh keluarganya harusnya gitu ya, tapi dia membawa ponakannya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi negerinya belum tahu kemana. Ya, Tuhan cuma bilang ke negeri yang aku akan tujukan. Nah, lalu akhirnya Abram tidak lama-lama, Bapak Ibu Saudara, Abram dia bawa istrinya itu pergi, lalu dia bawa ponakannya juga namanya Lot. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti firman Tuhan, seperti tanah Tuhan, taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikan nyala mezbah di situ
bagi Tuhan ya. Ini ayat favorit saya ini yang dipandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri ke timur, utara, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Nah saudara, kita akan belajar dari kisah Abraham ini. Abraham sama istrinya, dia bawa ponakannya Lot. Dia pergi. Harta bendanya Abraham banyak, ternaknya juga banyak, demikian juga Lot gitu ya. Lalu setelah itu ternyata nggak cukup, sehingga terjadi pertengkaran antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Mungkin rebutan rumput gitu ya Bapak Ibu, karena ternaknya mereka banyak. Sehingga Abraham berkata, oke, kamu pilih aja. Kalau kamu pilih kanan, aku akan ke kiri. Kalau kamu pilih kiri, aku akan ke kanan gitu ya. Supaya tidak bertengkar. Akhirnya Lot itu memilih Sodom dan Gomora. Bagus itu Sodom dan Gomora itu, seperti taman Tuhan. Banyak airnya dikatakan, seperti taman Tuhan. Lalu akhirnya Lot memilih itu. Begitu Lot itu berpisah, Tuhan berfirman kembali ke dalam kehidupan Abraham. Pandang sekelilingmu, lihat dari utara, selatan, timur, barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, di mana kau berdiri, itu aku akan berikan kepadamu. Nah setelah itu Abraham mendirikan mezbah. Nah saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ada 4 poin. Yang pertama saudara ya, apa yang kita pelajari? Seorang pemimpin itu adalah tidak suka bertengkar, Bapak Ibu Saudara. Seperti coba kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Seorang pemimpin itu adalah orang yang harusnya tidak suka bertengkar, saudara. Coba lihat, Abraham bilang begini, oke, kamu pilih aja supaya gembala-gembala kita ini tidak bertengkar, baik gembalaku maupun gembalamu. Saudara, tahukah engkau seorang pemimpin itu adalah seorang penjaga atmosfer, saudara, kalau saya boleh bilang. Seorang pemimpin itu adalah penjaga atmosfer di mana dia berada, seorang penjaga orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Nah saudara, mungkin Anda berkata, saya bukan pemimpin. Ketika kita ada dalam keluarga kita, saudara, lalu kita suami, istri, anak-anak, kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seorang pria, seorang bapak adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Kalau bapaknya lagi kerja, mungkin ada yang di rumah ada ibunya, istrinya, dia adalah seorang pemimpin buat anak-anaknya. Kita ini adalah seorang pemimpin, saudara. Pemimpin itu adalah penjaga atmosfer. Pemimpin itu adalah penjaga orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ketika kita punya pekerja, kita punya usaha, kita punya toko misalnya. Lalu kita ini punya pegawai, kitalah pemimpin bagi pegawai-pegawai kita. Loh, saya tidak punya pegawai, saya ngerjain sendiri. Tapi bukankah Anda juga pemimpin bagi para konsumen yang Anda punya? Saudara, kita ini adalah pemimpin. Orang yang berjaga-jaga, penjaga atmosfer. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia bilang, ayo kamu pilih aja supaya gembala kita tidak bertengkar. Coba lihat saudara. Kenapa saya bilang seorang pemimpin adalah penjaga atmosfer? Karena urapan itu dari atas ke janggut ke jubah. Urapan itu selalu dari atas. Nah Bapak Ibu Saudara, kalaupun yang di bawah ini sedang bertengkar, tapi kalau yang di atas tidak bertengkar, tidak akan terjadi hal yang besar Bapak Ibu Saudara. Tidak akan terjadi hal yang besar. Hidup kita tidak boleh dipengaruhi dari bawah ke atas. Urapan itu selalu dari atas ke bawah. Urapan dari Tuhan kepada pemimpin umat gitu ya, kepada gembala, kepada jemaat yang ada, kepada pemimpin-pemimpin di bawah gembala, lalu kepada jemaat yang ada. Kalau seandainya hari itu misalnya anak-anak sedang bertengkar, kalau kita orang tua tidak ikut bertengkar, maka keluarga itu akan tetap adem ayem saudara.
keluarga itu akan tetap happy, keluarga itu akan tetap ada kedamaian di dalam keluarga itu. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu adalah orang yang tanda kutip menjaga atmosfer. Coba Anda bisa bayangkan hari itu pagi-pagi misalnya seorang suami ini udah bete pagi-pagi, uring-uringan gitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Seluruh keluarganya juga akan uring-uringan. Istrinya juga ikut, anak-anaknya juga gitu ya. Bahkan Blacky yang di rumah juga ikut kena gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada penjaga atmosfer. Nah ini hari itu ada sebuah kejadian di mana mereka sedang berebut mungkin berebut rumput, berebut makanan yang untuk ternak masing-masing gitu. Nah saudara, tapi tidak terjadi di atas. Karena seorang pemimpin sesungguhnya itu adalah kita tidak boleh suka bertengkar. Karena coba kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 17 bilang begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Seorang pemimpin itu punya tanggung jawab lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Makanya kadang kalau kita bilang sama anak-anak kita, si A, si B, kamu enggak tahu, kamu belum menjadi orang tua. Kamu dengan kataan kamu belum menjadi pemimpin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Setiap kita ini pasti punya pemimpin di atas hidup kita. Karena itu belajar untuk taat, belajar untuk tunduk kepada mereka. Karena menjadi mereka itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dikatakan bahwa pemimpin itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas setiap jiwa orang-orang yang dipimpinnya. Nah pemimpin itu menjaga atmosfer, menjaga paham ya Bapak Ibu Saudara, atmosfer dan menjaga orang-orang yang dipercayakannya. Jadi kalau yang di bawah bertengkar, yang di atas gak ikut bertengkar. Kenapa? Karena dia yang berjaga-jaga. Dia yang berjaga-jaga, atmosfernya dia jaga. Kawanan dombanya dia jaga. Orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupnya itu dia jaga juga. Seorang pemimpin seperti kita belajar dari Abraham. Dia adalah orang yang tidak suka bertengkar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi spirit kita juga. Bahwa kita adalah orang-orang yang menjaga atmosfer dimanapun kita berada. Dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, di dalam ministry yang kita pegang, di dalam kalau kita seorang pemimpin CGL, di dalam CG yang kita pegang. Kalau peranan saya gereja, di gereja yang dimana kita gembalakan, kita harus jaga atmosfer itu. Kita jaga atmosfer itu. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Kejadian 13 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari dari Abraham apa? Yang kedua, hatinya mempunyai hati yang mengalah. Dia punya hati yang mengalah. Hati yang mengalah itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda orang yang dewasa. Coba kita punya anak-anak, lihat. Selalu kita berkata, misalnya kita punya anak 1, 2, 3. Kita selalu berkata, ayo yang tua lebih ngalah. Cece kamu sudah besar, kamu ngalah sama adik-adikmu. Kenapa? Karena usianya semakin tua, dia itu semakin dewasa. Harapannya kalau semakin berusia kan semakin dewasa. Dan kalau dewasa itu salah satu karakter yang dimiliki oleh orang dewasa itu adalah dia bisa mengalah saudara. Dia bisa mengalah. Dan mengalah itu bukan berarti kalah. Ada orang dunia bilang kalau orang mengalah itu kalah. Itu dunia saudara. Karena mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Dunia itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka itu hidupnya tidak dikendalikan oleh roh. Tapi dikendalikan oleh kedagingan, oleh hawa nafsu. Sehingga bagi mereka kalau mengalah itu artinya kalah. Kalau supaya menang itu harus
apa yang menjadi keinginannya itu harus terpenuhi. Enggak seperti itu, saudara. Di dalam Alkitab mengalah itu bukan kalah. Yesus memberikan nyawanya, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah karya terbesar sepanjang zaman, saudara. Bahwa ada seorang yang memberikan nyawanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Anda dan saya. Mengalah itu bukan berarti kalah. Bagi anak dan saudara, kalau kita dewasa secara umur, nah memang pada kisah ini iya, karena kan Abram ini adalah pamannya, secara usia pasti lebih tua. Jadi Lot ini ponakannya. Saya lupa ya, apakah ayahnya Lot ini kakaknya Abram atau adiknya, itu saya lupa. Tapi mereka, orang tuanya Lot ini sepupuan gitu ya. Kok sepupuan? Saudaraan sama Abram, dan meninggal, sehingga Lot ini disinyalir diasuh sama Abram. Makanya begitu Abram itu pergi, dia bersama dengan istrinya, Lot ini juga diajak, saudara. Nah, memang secara usia Abram ini lebih tua daripada Lot karena ini adalah pamannya, lebih dewasa. Nah, saudara, memang seharusnya ketika usia kita ini bertambah, demikian juga karakter kita harus juga semakin serupa dengan Tuhan. Karakter kita ini harus juga semakin dewasa, saudara, di dalam Tuhan. Tapi tidak dipungkiri ada banyak orang usianya bertambah tetapi belum tentu hatinya suka mengalah. Hatinya bisa mengalah. Terkadang orang itu bisa menang-menangan, saudara. Enggak. Hati seorang pemimpin itu adalah hati yang punya kapasitas hati yang besar, dia bisa mengalah, saudara. Dan orang yang mengalah itu bukan kalah. Kita sama-sama tahu kisah yang terjadi sama Abram. Akhirnya ketika Lot itu memilih Sodom dan Gomora itu dihancurkan sama Tuhan karena Sodom dan Gomora itu berdosa jahat di hadapan Tuhan. Tetapi sementara Abram mendapatkan janji Tuhan. Tuhan itu berkata, coba kita lihat di dalam ayat 14, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Luar biasa, saudara, akan kuberikan kepada Abram. Yang orang yang mengalah itu malah mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Sehingga Tuhan itu menyertai dia. Tuhan memberkati hidupnya. Saudara, orang mengalah itu gak ada ruginya kalau saya boleh bilang. Sekalipun kelihatannya hari itu Anda itu rugi karena Anda mengalah. Enggak, saudara. Orang mengalah untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang ini, saudara, Tuhan itu akan memperhitungkannya. Lalu Tuhan berkata, pandang, katanya, lihat utara dari timur ke barat, dari utara ke selatan, seluruh negeri yang kau lihat itu kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bukan cuma kepada dia, tetapi kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Tuhan itu sangat konsen kepada orang yang, saudara, orang kan gini, di luar sana orang itu berkata jangan mau kalah. Kalau kalah kamu akan ditindas. Kalau kamu mengalah berarti kamu itu kalah. Tidak di dalam Tuhan. Kalau kita mengalah, saudara, Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi saudara, jangan hidup sesuai dengan yang dunia ajarkan. Tapi kita hidup sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Setuju dengan saya, katakan amin. Setuju dengan saya, katakan amin. Sodom dan Gomora dimusnahkan, tapi sementara Abram mendapatkan berkat dari Tuhan. Mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Itu, saudara, itu bedanya orang Kristen sama orang dunia. Sehingga lihat, coba kalau orang dunia pasti mikir, wah pasti ini mau menang-menangan. Tapi ketika kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan dalam diri kita, mengalah bagi kita itu bukan sesuatu yang kalah. Mengalah menurut saya, bahasa saya ini, saudara ya, mengalah itu adalah berkat yang tertunda.
Bukan mengalah itu kalah, tetapi mengalah itu adalah berkat yang tertunda. Katakan amin. Karena yang mengangkat hidup kita itu bukan manusia. Anda harus percaya ini saudara. Yang mengangkat hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang menyertai kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena manusia. Ada Tuhan di dalam hidup ini. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa dalam hidup ini ada Tuhan? Angkat tanganmu, saya juga percaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi kalau Anda percaya bahwa dalam hidup ini ada Tuhan, maka Anda tidak akan khawatir saudara. Kenapa? Karena Anda tahu semua peristiwa di baliknya itu ada Tuhan di dalamnya. Ketika kita mengalah sebuah situasi, sebuah kondisi, tapi kita mengalah saudara, kita tahu bahwa kenapa kita mengalah? Karena kita percaya ada Tuhan di balik ini semua. Ada Tuhan yang sedang bekerja. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Anda dapat sesuatu enggak? Amin ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Oke, sorry. Saya belum sampai poin yang ketiga. Saya ketinggalan ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah saudara, ingat salah satu karakter orang yang dewasa itu adalah suka mengalah. Suka mengalah. Sekalipun kadang ya enggak mudah ya, mengalah itu kan enggak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Mengalah itu enggak mudah, tetapi orang yang dewasa itu salah satu karakternya dia suka mengalah. Firman Tuhan bilang kalau kamu kanak-kanak, kamu akan berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi kita sudah meninggalkan itu semua. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah saudara, demikian juga kekristenan, demikian juga kerohanian. Tuhan mau kita itu, ini yang kita kejar, kedewasaan di dalam Tuhan. Karena kalau kita mengejar kedewasaan di dalam Tuhan, sifat mengalah itu akan otomatis menempel dalam diri kita. Bukan menjadi sebuah beban, tetapi itu otomatis itu akan menjadi ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mengejar kedewasaan di dalam Tuhan. Nah saudara, ternyata orang dewasa di dalam Tuhan itu umur belum tentu. Umur orang bisa dewasa, tapi rohaninya belum tentu dewasa. Umur orang misalnya dia umurnya udah berapa, tetapi belum tentu dia dewasa saudara. Ternyata kedewasaan tidak dipengaruhi oleh usia. Tetapi harusnya semakin kita berusia, semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam kerohanian. Katakan amin. Coba kita lihat lagi ayatnya satu lagi. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lihat ini Bapak Ibu Saudara, ini perjalanan kerohanian ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah saudara, berarti perjalanan kerohanian itu Tuhan mau kita ujungnya ke sini. Tuhan mau kita mencapai sebuah kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, lalu kedewasaan penuh saudara. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah saudara, ternyata perjalanan kerohanian ini kita mau ujungnya, Tuhan mau ujungnya seperti itu. Yaitu apa? Kita itu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Anak Allah itu hanya besar, hanya besar itu artinya pengetahuan tentang yang benar tentang Tuhan. Kedewasaan penuh, kedewasaan secara rohani, kita meninggalkan kanak-kanak rohani dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah saudara, Tuhan mau ujung kita adalah kedewasaan secara rohani saudara. Karena itu
Kita semua ingat, kita semua ini adalah pemimpin di dalam bidang kita masing-masing. Ada yang pemimpin dalam keluarga, ada yang pemimpin dalam pekerjaan, ada yang pemimpin dalam pelayanan. Saudara, kita semua adalah pemimpin. Kita adalah orang yang memimpin diri kita sendiri juga. Saudara, kita semua adalah pemimpin. Dan seorang pemimpin itu harus adalah orang yang dewasa secara rohani. Katakan amin. Dewasa secara rohani. Karena hanya orang yang dewasa secara rohani yang akan mengalah. Dan orang yang mengalah itu saudara, orang itu akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Akan dapat berkat dari Tuhan. Akan dapat janji Tuhan. Akan dapat Tuhan sendiri yang menjadi bagiannya. Katakan amin saudara. Siapa yang mau mengejar kedewasaan di dalam Tuhan? Saudara, menjadi dewasa tuh coba kadang ya kalau iseng nih ya. Apa yang kurang ketika kita menjadi dewasa? Ini just joke ya Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu masih anak-anak kita disuruh tidur siang kita nggak mau, betul nggak? Aduh, ada aja main lah apa disuruh tidur siang. Kalau udah dewasa gini, apa yang kurang? Iya ya, udah nggak bisa tidur siang lagi. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kerja, harus ini, harus itu dan segala macam. Nah, orang dewasa ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidupnya. Karena cara Tuhan mendewasakan seseorang itu adalah dengan hal-hal yang seolah-olah kurang baik, seolah-olah kurang nyaman, seolah-olah kurang enak. Itu cara mendewasakan orang, saudara. Coba lihat, kan gak enak ini yang terjadi. Dia harus berpisah dengan ponakannya, dia harus ponakannya milih mana, dia yang ambil, yang kalau dia ponakannya ke kanan dia akan ke kiri, kalau ponakannya ke kiri dia akan ke kanan, which is kalau secara manusia ya bagusan yang Sodom dan Gomora saudara ya, gak enak. Tapi itulah yang membuat orang itu jadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudara, jangan alergi dengan hal yang tidak enak, yang tidak nyaman dalam hidup Anda. Karena itu mendewasakan kita. Orang yang dewasa akan punya karakter mengalah. Dan ketika kita mengalah, ada perkenanan, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara. Yang ketiga apa yang kita pelajari di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang ketiga, seorang pemimpin itu bisa memilih yang benar lebih daripada yang sekedar baik, saudara. Seorang pemimpin itu bisa memilih yang benar lebih daripada sekedar yang baik. Sodom dan Gomora ini baik. Lihat, coba dilihat. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah. Saudara, seorang pemimpin itu bukan hanya mata jasmaninya yang harus bekerja. Yang penting mata rohaninya harus jauh lebih bekerja daripada mata jasmaninya. Coba lihat, Lot pakai mata jasmani, lihat Sodom dan Gomora. Tapi kalau Abram dia lihat pakai mata rohani, saudara. Kok bisa bedanya mana? Coba lihat, Anda baca itu. Pandanglah sekelilingmu di ayat yang ke-14. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari utara, selatan, timur, barat. Loh, yang dilihat sama mata jasmaninya Lot itu adalah ini taman Tuhan, seperti taman Tuhan. Bagus banget, airnya banyak mungkin, rumputnya hijau. Tapi sementara yang dilihat oleh Abram pasti kebalikannya, saudara. Tapi Abram itu lihatnya bukan pakai mata jasmani, dia lihatnya pakai mata rohani, saudara. Karena itu dia bisa memilih yang lebih benar, lebih daripada yang baik. Dalam hidup ini, saudara, kalau bedakan hitam sama putih gampang. Tapi membedakan hitam dan putih dan abu-abu itu yang sulit, saudara. Sulit.
Sekarang ada banyak orang hidupnya di area abu-abu. Padahal Tuhan itu kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Selebihnya datangnya dari si jahat. Nah saudara, kita perlu menjadi seorang yang bisa membedakan bukan lagi antara baik dan tidak baik. Baik dan jahat, hitam dan putih. Tapi kita harus punya kepekaan bisa membedakan antara baik dan benar saudara. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar akan selalu baik. Katakan amin. Nah kita harus punya kepekaan itu saudara. Kepekaan sebagai seorang pemimpin, punya kepekaan. Karena itu saudara, mata kita dalam hidup ini bukan cuma mata jasmani yang kita pakai. Ini yang paling penting, mata rohani. Dan mata rohani kita ini di sini saudara. Mata rohani. Abraham itu melihat itu. Coba lihat pemimpin. Pemimpin itu selalu bukan karunia saudara ya. Tapi pemimpin itu selalu bisa melihat jauh. Lebih jauh daripada orang-orang yang dipimpinnya. Coba kita bilang anak-anak kita aja secara jasmani. Anak kita usianya berapa gitu ya. Kita bisa lihat lebih jauh daripada mereka. Kenapa? Karena kita ada di atas mereka. Secara usia, secara mereka anak, kita orang tua. Secara posisi. Kita lebih, orang yang lebih di atas, contoh misalnya, di sini orang-orang ya, di sini level 1 misalnya, ada level 2, level 3, level 4. Nah saudara, orang yang di level 1 gitu ya, orang yang di level 1, misalnya kita naiklah katakanlah kita naik lift di hotel gitu ya, ada lantai 1, lantai 2, 3, 4 gitu ya. Nah kalau kita lantai 1 bisa lihatnya terbatas. Tapi kalau kita ke lantai 15 saudara, pandangan dari lantai 1 dengan lantai 15 tentu berbeda. Bedanya apa? Jarak pandangnya saudara, betul? Jarak pandangnya, contoh misalnya kalau di lantai 1 kita jarak pandangnya misalnya cuma segini. Tapi ketika kita di lantai 15 jarak pandang kita itu semakin jauh. Nah saudara, pemimpin itu selalu punya hal itu di dalam kehidupannya saudara. Nah coba bayangkan kalau ditambahin dia lihatnya bukan cuma dengan mata jasmaninya saja. Dia lihat mata jasmaninya cuma segini. Tapi dia lihat dengan mata rohani, dia akan melihat lebih jauh lagi. Hal-hal yang luar biasa. Dia akan bisa lihat bahwa apa yang dia alami hari ini gak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan nanti di depan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan di depan. Nah saudara, pemimpin harus seperti itu. Dia itu harus bisa memilih yang benar lebih daripada yang sekedar baik. Dan bagaimana pemimpin ini bisa memilih yang benar dari sekedar yang baik saudara? Mata rohaninya harus selalu diasah. Sehingga kita tidak cuman, saudara kalau hidup cuman lihat sepanjang ini saudara. Coba Anda lihat, misal nih contoh aja. Ketika kita keluar, ternyata hujan saudara. Lalu ketika kita hujan kita bilang, lah hujan, tidak bisa ini, tidak bisa itu segala macam. Ternyata saudara hujan itu diizinkan Tuhan terjadi. Ternyata kalau misalnya tidak hujan nih, kita langsung berangkat, ternyata di sebelah sana ada kemacetan yang begitu luar biasa. Tapi karena hujan kita berangkat macetnya sudah tidak ada. Saudara, pemimpin itu ketika kita tidak cuma mengasah mata jasmani saja, tapi mata rohani juga, maka kita akan bisa melihat jauh saudara. Dan ketika apa yang terjadi dalam hidupnya, di depannya itu tidak membuat dia putus asa. Oke, Anda bisa paham enggak yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Atau terlalu sulit? Anda bisa dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin. Hidup kita ini enggak boleh cuma mata jasmani. Karena kalau cuma mata jasmani Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa lihat perkara-perkara yang jauh di luar sana. Di depan ini kita sudah kecewa terlebih dahulu. Ada seorang yang buta juga sejak lahirnya. Saudara, apa yang terjadi? Orang tuanya bilang, coba tanyakan kenapa dia buta. Dia buta sejak lahirnya. Lalu mengalami kesembuhan dari Tuhan saudara. Dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan karena kesembuhan itulah saudara, orang-orang menjadi gempar. Coba kalau dia tidak lihat saudara rencana Tuhan. Lazarus juga.
Dia harus diizinkan meninggal sampai 4 hari. Supaya kemuliaan Tuhan itu lebih dinyatakan lagi, saudara. Karena begitu Lazarus itu bangkit, orang-orang itu langsung heboh. Dan mereka berkata, ini Mesias, ini Mesias. Hanya orang yang disebut Mesias yang bisa membangkitkan orang di hari yang keempat. Nah saudara, kita harus punya mata rohani itu. Harus punya mata rohani itu. Karena kalau kita punya mata rohani ini, kita tuh tidak akan gampang kecewa sama Tuhan. Kita tidak akan gampang ngejudge sama Tuhan. Tidak gampang menghakimi Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Anda bisa lihat mata rohani itu lebih jauh. Anda lihat ada rencana Tuhan di atas sana. Anda bisa lihat bahwa, oh tidak apa-apa aku ngalamin di sini. Karena di depan sana kilometer 10 ada kemacetan. It's okay, tertunda di sini tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai ini, pasti itu kemacetannya udah nggak ada. Malah aku bisa lebih lancar. Selalu akan ada alasan untuk Anda akan terus mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Anda lihat hidup ini bukan dari kacamata jasmani, tapi dari mata rohani ini. Katakan amin. Dan pemimpin harus bisa melihat itu, saudara. Abraham itu dia melihatnya. Anda bisa bayangkan udah dapat enggak? Belum loh itu, saudara. Apa yang dipandang oleh Abraham dia belum dapat. Tuhan cuma suruh dia, pandanglah. Lihatlah sekelilingmu ke utara, selatan, timur, barat. Dia belum dapat, saudara. Belum dapat. Karena itu, saudara, jangan khawatir. Hari ini jangan khawatir kalau mungkin Anda belum diangkat sama Tuhan. Kalau mungkin Anda belum dipromosi. Setia. Why, saudara? Karena Anda masih memandang janji Tuhan, belum memperolehnya. Pandang sekelilingmu. Lihat dari utara, selatan, timur, barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Memangnya lihatnya apa sih, saudara? Lihatnya tuh sejauh apa? Mata ini loh, ada apa? Batasannya kita bisa lihat, ya kan? Mata jasmani ini ada batasannya kita bisa lihat. Yang saya tahu, Abraham tidak pakai mata jasmani. Dia pakai mata rohani. Dan mata rohani ini bisa melampaui hari, minggu, bulan, tahun. Lihatnya bisa jauh. Ketika lihat anak sakit, step, waktu sampai doa Tuhan, lalu Tuhan kasih nafas lagi yang Owen ini. Saya tahu satu hal, begitu Tuhan kasih nafas itu, saudara, anak saya nangis ketika di UGD itu dokter sudah bilang udah berhenti nafas anak saya Owen. Tapi waktu saya sama Pastor Sam berlutut, kita bilang sama Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan kami memelihara anak kami, Tuhan buat dia, anak kami ini hidup. Lalu dia nangis, saudara. Begitu saya nangis, saya tahu Tuhan akan bawa dia menjadi besar. Tidak tahu gimana caranya, tapi Tuhan akan pakai hidupnya. Bahkan melampaui tahun demi tahun, saudara. Bisa lihat itu. Saudara, kalau kita hidup dengan tidak pakai mata jasmani kita terbatas. Hitungannya bisa berapa lama sih? Manusia loh, mereka rekanya bisa berapa lama, saudara. Tapi kalau Tuhan itu udah jauh di depan sana. Dan kalau kita bisa lihat dengan mata rohani, berbahagialah kita. Katakan amin. Dan yang luar biasa, ini loh yang Tuhan bilang begini. Sebab ayat 15, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Jadi itu pasti akan terjadi, saudara. Itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Itu pasti Anda akan dapatkan. Karena itu Tuhan yang berkata-kata. Yang ketiga, saudara, bisa apa tadi dikatakan? Memilih yang benar lebih daripada sekedar yang baik. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir apa? Dikatakan Kejadian 13 ayat 3 sampai 4. Lalu lompat Kejadian 13 ayat 18, 3 sampai 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana.
Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Abram ini suka mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Lihat ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, di ayat 3-4 Abram mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Di ayat yang ke-18 Abram mendirikan mezbah lagi, saudara. Lalu didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Yang keempat, apa yang kita pelajari? Suka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seorang pemimpin itu suka. Itu bukan lagi sebuah keharusan, tapi menjadi sebuah kehausan. Dia suka mendirikan mezbah. Dia pergi ke satu tempat, saudara, dia kan meninggalkan kotanya, dia meninggalkan negerinya. Dia pergi ke satu tempat, didirikan mezbah di situ. Dia memanggil nama Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dapat janji Tuhan, didirikan mezbah. Mendirikan mezbah itu menjadi gaya hidupnya, saudara. Saudara, ini harus menjadi gaya hidup kita. Yaitu apa? Kita harus rajin mendirikan mezbah. Rajin berdoa, Bapak Ibu Saudara. Rajin berdoa sebelum semua aktivitas yang kita lakukan. Bangun mezbah terlebih dahulu. Sapa Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, terima kasih buat tadi malam semua anugerah-Mu, boleh tidur nyenyak dan segala macam. Thank you Tuhan. Ketika kita mendirikan mezbah, itu kita sedang mengagungkan nama Tuhan. Kita sedang mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan itu seolah-olah gini loh. Bahwa aku ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu mezbah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, semuanya ini aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau, mendirikan mezbah. Dan mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Pergi satu negeri, mendirikan mezbah. Nanti dapat janji Tuhan, mendirikan mezbah. Kalau Anda baca, saudara, zaman dulu itu memang mendirikan mezbah. Kalau kita zaman sekarang udah gak perlu gitu lagi, saudara. Tapi dimanapun kita berada, ketika kita tutup mata kita, arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kita sedang bangun mezbah. Dimanapun itu. Karena itu kita gak boleh lalai ini, saudara, membangun mezbah ini. Membangun mezbah, jadikan itu gaya hidup kita. Ketika kita membangun mezbah, saudara, mata rohani kita akan terasa. Mata rohani kita akan terasa. Kita akan punya, ini semuanya saudara ya, poin 1, 2, 3, semuanya itu akan terkonklusi di poin yang keempat. Poin yang keempat, orang yang suka mendirikan mezbah, itu saudara, mata rohaninya akan terasa. Dia akan bisa melihat jauh ke depan. Ketika orang mendirikan mezbah, dia akan punya kedewasaan secara rohani. Dia dewasa secara rohani, saudara. Sehingga karakter-karakter Kristus bisa mengikuti. Orang yang bangun mezbah, saudara, orang itu tidak akan suka bertengkar. Dia itu akan suka mengalah, punya karakter-karakter ilahi. Dia itu akan berjaga-jaga atas orang-orang yang dipimpinnya. Dia akan berjaga-jaga atas atmosfer di mana dia berada. Dia menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau bangun mezbah di dalam kehidupannya? Bangun ya Bapak Ibu Saudara, pria, wanita, anak-anak, semua kita tidak bisa lepas dari ini. Bangun mezbah untuk Tuhan. Dan ketika kita bangun mezbah untuk Tuhan, kita sedang bangun mezbah untuk kita sendiri. Yang terakhir, jangan lupa bangun mezbah untuk keluarga Anda juga. Mezbah keluarga Anda juga harus bangun. Kadang tidak perlu waktu lama. Misalnya kapan waktu kumpul. Pagi-pagi sebelum anak sekolah lakukanlah. 5 menit mungkin 10 menit. Ajak. Saya kasih tips sederhana. Bangun mezbah keluarga bagaimana. Ada suami, istri, anak-anak. Ajak suaminya, ayo kita semua doa. Semua dimulai dari seorang imam. Ayo 5 menit mungkin 10 menit sebelum anak-anak semua sekolah. Semua sudah pakai bajunya. Bapaknya juga sudah pakai baju dinas mau kerja misalnya.
Ayo kita doa sama-sama, doakan suami mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya satu-satu. Kalau perlu tumpang tangan, saudara. Itu yang dilakukan oleh suami saya ya, sudah bertahun-tahun, udah 22 tahun dia lakukan. Kepada anak-anak kami juga sebelum tidur, anak-anak juga didoain. Demikian juga anak-anak kalau sebelum kami khotbah, mereka juga berdoa buat kami. Berdoa buat papa, buat mama. Kalau suami saya yang enggak ada misalnya, waktu mungkin lagi pelayanan di luar kota, anak saya biasanya yang bantu, yang doakan. Ada mesbah keluarga, itu penting saudara. Kenapa? Roh di sana itu selalu mau meruntuhkan, menghancurkan. Tapi kalau kita bangun mesbah, rumah tangga kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang semua bangkit berdiri.